Pada pandangan pertama, Bollinger Bands dan Donchian Channels tampak mirip, tapi sebenarnya apa persamaan dan perbedaannya? Pada video ini kita akan membahas mengenai kedua indikator ini, jadi duduk tenang, rileks, dan mari kita mulai. Bila ini adalah pertama kalinya Anda mampir di channel kami, jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan tutorial trading bagi pemula, mulai dari manajemen resiko, psikologi, hingga indikator, seperti pada episode kali ini. Ada persamaan dan perbedaan antara Donchian Channel dan Bollinger Bands, dan kita akan mulai dari persamaannya dulu. Kedua indikator ini memiliki tampilan yang sama, baik Donchian Channel dan Bollinger Bands. Masing-masing terdiri dari 3 pita, yaitu pita atas, tengah, dan bawah. Jadi bagi mereka yang pertama kali menggunakannya akan terlihat sama. Dalam hal pengukuran volatilitas, kedua indikator ini sama-sama berguna untuk mengukur volatilitas market. Bila Anda tidak paham, volatilitas secara sederhananya adalah perubahan harga yang terjadi di satu market. Volatilitas tinggi terjadi bila ada perubahan harga yang cepat dalam satu aset, sementara market yang memiliki naik turun harga tidak liar atau rendah disebut kurang volatil. Kedua indikator ini sama-sama melebar ketika terjadi volatilitas yang tinggi di market, dan sama-sama menyempit ketika volatilitas market rendah. Perbedaan utama dari Bollinger Bands dan Donchian Channel berada pada kalkulasinya. Bollinger Bands tergantung pada perhitungan deviasi moving average, sementara Donchian Channels merepresentasikan harga tertinggi dan terendah saja. Sederhananya, candle bisa menembus batas pita Bollinger Bands, sementara di Donchian Channel candle tidak bisa menembus batas pita Donchian Channel. Kalau Anda biasa menggunakan Bollinger Bands, Anda tahu bahwa salah satu sinyal Bollinger Bands adalah ketika candle menembus pita atas atau bawah. Dan kalau Anda menggunakan teknik ini, Anda juga akan tahu bahwa Anda tidak tahu kapan candle akan berhenti melanjutkan tren setelah menembus pita atas atau bawah Bollinger Bands. Sementara, dengan menggunakan Donchian Channel, bila pita menunjukkan arah yang sama dengan tren, itu berarti bahwa tren akan berlanjut. Tapi bila pita menjadi mendatar, ini berarti bahwa tren untuk melanjutkan breakout tidak cukup kuat. Kabar baiknya adalah, Anda bisa menggunakan kedua indikator ini secara bersamaan. Pasang kedua indikator dalam setting default all-in trade. Bila candle menembus batas atas Bollinger Bands, maka perhatikan pita atas Donchian Channel. Bila pita Donchian Channel pun naik ke atas, maka tren untuk melanjutkan ke arah atas akan berlanjut. Namun bila candle menembus batas atas Bollinger Bands namun pita Donchian menjadi mendatar, maka kemungkinan besar harga akan kembali turun karena tidak cukup kuat menembus resistance. Hal yang sama juga berlaku untuk tren turun. Ketika pita bawah Bollinger ditembus namun pita bawah Donchian mendatar, ini artinya bahwa tren untuk ke bawah tidak cukup kuat dan harga akan kembali naik ke atas. Bagaimana dengan pita tengah? Pita tengah pun bisa menjadi salah satu indikator arah tren. Bila pita tengah Bollinger dan Donchian bersilangan, itu bisa menjadi salah satu sinyal perubahan arah harga pasar. Nah, apakah Anda pernah mencoba Donchian Channel dan Bollinger Bands?